Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah literatur kita. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah teks klasik yang luar biasa menarik. Kita akan lihat gimana narasi kuno itu pakai metafora yang super brilian buat menavigasi dinamika kekuasaan yang, jujur aja, sangat mematikan. Kita bakal membedah salah satu kisah paling cerdas dari literatur 1001 Malam. Coba bayangin, ini adalah dunia di mana kalau Anda salah ngomong satu kata aja ke penguasa, kepala Anda benar-benar bisa melayang. Jadi kita nggak cuma bahas cerita biasa di sini, kita lagi ngomongin taktik tingkat tinggi, cara menjaga kehormatan, dan kecerdasan emosional yang dipakai buat bertahan hidup. Nah, ini dia pertanyaan provokatifnya. Gimana sih caranya negur seorang raja tanpa berakhir dieksekusi? Ini bukan pertanyaan retoris loh, ini adalah situasi hidup dan mati yang jadi inti dari cerita kita hari ini. Coba posisikan diri Anda sebentar aja di situasi ini. Anda punya atasan dengan kekuasaan absolut, bos Anda nih lagi bikin kesalahan fatal yang bisa ngehancurin hidup Anda. Anda wajib banget menghentikannya, tapi Anda tahu persis kalau ego si bos terluka sedikit aja, tamat riwayat Anda. Pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa menang di situasi yang kelihatannya mustahil ini? Oke, kita langsung masuk ke bagian 1, jebakan cinta sang raja. Ini adalah awal mula dari semua kekacauan kita, di mana seorang raja yang lagi di mabuk asmara memutuskan buat menyalahgunakan kekuasaannya demi dapetin apa yang dia mau. Jadi, si raja ini bikin sebuah plot 3 langkah yang super dingin dan penuh perhitungan. Pertama, dia ngelihat istri dari wazirnya sendiri dari atas loteng istana. Dan langsung jatuh cinta. Kedua, dia panggil tuh sang wazir yang padahal sangat setia ke dia. Dan ketiga, ini yang paling licik, dia sengaja ngutus wazir itu jauh ke pelosok negeri pakai alasan tugas negara. Siasat ini nunjukin kalau raja tahu persis siapa targetnya. Dia lagi aktif ngerencanain pengkhianatan ke orang kepercayaannya sendiri, cuma buat ngosonin rumah targetnya. Gila kan? Tapi, nah, disinilah letak kejeniusannya. Pas raja tiba-tiba nerobos masuk rumahnya, respon si wanita ini bener-bener di luar dugaan. Bayangin aja horornya situasi itu. Tapi dia nggak panik, nggak teriak atau memberontak yang malah bakal bikin raja ngamuk. Justru sebaliknya, dia nyambut raja dengan sangat hormat, terus tiba-tiba dia nyodorin sebuah kitab yang isinya nasihat moral dan larangan berzina. Strategi ngulur waktu yang elegan banget. Dia maksa penguasa yang lagi dikuasai nafsu itu buat duduk diam dan baca teks agama, ngasih waktu buat dirinya sendiri mikirin langkah penyelamatan yang aman. Lanjut ke bagian 2, taktik cerdik sang selir. Disinilah kita bakal disuguhkan masterpiece dari manipulasi psikologis si wanita untuk menghentikan sang raja tanpa bikin dia kehilangan muka. 90. Setelah minta raja nunggu, wanita ini ngeluarin tepat 90 piring makanan di depannya. Pasti kita mikir, dan rajanya juga pasti mikir, kenapa harus spesifik banget angka 90 ini? Jelas banget kan, pasti ada kode rahasia di balik hidangan ini yang sengaja dia kasih buat dipecahkan. Gini ceritanya, si raja nyobain makanan dari piring yang bentuk dan warnanya beda-beda. Tapi anehnya, rasanya persis sama semua. Lewat perumpamaan rasa makanan ini, si wanita dengan sangat cerdas menampar sang raja tanpa nyentuh egonya sama sekali. Dia nyadarin raja yang lagi hilaf itu, kalau di istana, sang raja udah punya 90 selir, yang pada esensinya ya sama aja sama dirinya. Dia nyampein kebenaran yang tajam banget, mengoreksi bos tertinggi, tanpa kedengaran kayak lagi nyeramahin. Sekarang kita lihat efek dominonya di bagian 3, cincin dan kesalahpahaman. Walaupun si raja akhirnya sadar dan milih mundur, dia ninggalin satu barang bukti kecil yang bakal bikin rumah tangga orang berantakan. Si raja bener-bener nangkep pesannya. Dia ngerasa malu banget dan langsung cabut tanpa nyentuh wanita itu sama sekali. Tapi, saking gugup dan buru-burunya, ups, cincin kerajaannya jatuh dan tertinggal di bawah bantal. Cuma kelalaian kecil, cuma sepotong perhiasan yang kelupaan. Tapi, ini bakal jadi bom waktu yang siap meledak. Coba deh bayangin tekanan mentalnya di fase ini. Pas wazir pulang, dia nemu cincin raja dan langsung bikin kesimpulan yang paling buruk. Bukannya nanya, sayang ini cincin siapa? Dia malah milih nyembunyikan cincin itu dan ngasih silent treatment. Dengerin ya, selama 1 tahun penuh. Ini bukti nyata betapa beracunnya sebuah asumsi. Setiap hari ada ketegangan bisu di rumah mereka, penderitaan yang luar biasa, dan semuanya cuma gara-gara satu barang yang kebetulan nyangkut. Dan akhirnya, kesabaran itu habis di bagian 4, sidang metaforis.
Bapak dari si wanita udah nggak sanggup lagi lihat anaknya diginiin. Dan dia bawa masalah rumah tangga yang beku ini langsung ke pengadilan istana. Di depan hakim dan pastinya di depan sang raja sendiri. Perhatiin baik-baik cara bapaknya ngomong di depan publik. Dia bilang, hamba punya taman. Hamba hadiahkan ke wazir ini, dia nikmati tapi abis itu dia telantarkan. Pemilihan kata taman ini jenius abis buat ngelindungin aib keluarga. Dia berhasil nuduh wazir udah nelantarin anaknya, nuntut keadilan, tapi sama sekali nggak ngebegerin masalah ranjang atau rumah tangga mereka secara gamblang di depan umum. Wazir juga nggak mau kalah dong dituduh kayak gitu. Dia bales pakai metafora yang nggak kalah tajamnya. Sambil secara halus nunjuk langsung ke arah raja. Dia bilang dia terpaksa menjauh dari taman itu karena dia nemuin bekas jejak singa di sana. Kenapa harus singa? Ya, Anda pasti tahu, singa itu kan raja hutan. Ini kode keras yang semua orang di ruangan itu pasti paham, tapi tetap aman diucapin. Dengan nyebut singa, wazir secara publik menuntut kejelasan soal cincin itu dari rajanya sendiri, tapi dia bungkus pakai bahasa sastra tingkat tinggi. Jadi nggak ada celah buat nangkep dia atas tuduhan pemberontakan. Sangat cerdik. Di momen yang bikin nahan napas ini, raja harus mainin perannya pakai metafora yang sama, kalau enggak reputasinya hancur. Jadi raja jawab, singa itu memang mendekatinya, tapi tidak berbuat apa-apa kepadanya. Wah, ini benar-benar seni mendinginkan suasana yang sempurna. Cuma lewat satu kalimat puitis, raja ngebersihin nama si wanita, ngejawab keraguan suaminya, dan nyelesain konflik yang bisa aja berujung eksekusi mati. Oke, masuk ke bagian 5, pelajaran di balik kisah ini. Coba kita tarik mundur dan lihat benang merah dari semua taktik kata-kata yang luar biasa tadi. Hasil akhirnya, si wazir langsung damai lagi sama istrinya. Sebuah krisis tingkat tinggi selesai tanpa ada setetes darah pun yang tumpah. Dan harga diri semua orang tetap aman terkendali. Di cerita ini, ngomong secara nggak langsung itu bukan sekedar basa-basi sopan santun loh, itu strategi bertahan hidup. Kisah ini ngingetin kita banget kalau kecerdasan emosional dan kemampuan menyelamatkan muka orang lain itu benar-benar bisa mencegah tragedi besar. Ini yang jadi bahan renungan kita. Di dunia sekarang yang serba cepat, gampang emosi dan seringnya kelewat blak-blakan, apakah kita udah kehilangan seni metafora diplomatis kayak gini? Terkadang kata-kata yang terlalu tajam dan to the point itu malah ngebakar ego dan ngehancurin hubungan, bukannya nyelesain masalah. Coba deh kita pikirin lagi, gimana cara kita milih kata-kata pas lagi ada konflik. Jangan-jangan kita memang butuh belajar lagi dari kecerdasan orang-orang zaman dulu. Keren banget kan? Oke, sampai jumpa di sesi bedah literatur kita selanjutnya.